Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mohon ikhlas kepada kiai, mohon ikhlas. Ini yang ceramah bukan ustadz beneran. Yang ceramah ustadznya ustadz keluaran PPT, para pencari Tuhan. Masih ingat yang jadi Ustadz Ferry yang Ramadan tahun lalu? Yang jadi Ustadz Ferry yang jadi Ustadz takut sama istrinya? Itu aku. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahran makhsusan li ummati Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhibin wa sya'ikhil muqaddimin والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Kena lontong sama bakwan ini. Kurang nembak rasanya. Biasanya menu kita setiap sore kita lihat di pinggir jalan bakwan lontong. Hampir setiap sore kita ngelihat bakwan senderan di lontong. Jadi kalau kena bakwan pasti ada sambal kacang. Nah itu tuh belum selesai salat taraweh udah bunyi di belakang tuh prek. Itu sambal kacang campur cuka. Guru-guru saya, orang tua saya mohon ikhlas, sekali lagi mohon ikhlas. Al-ikhlas khawatiril a'zam. Kata kiai, ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Jadi tolong ikhlasin saya. Saya ceramah, kelihatannya ceramah, padahal mah usaha. Jadi kata guru saya tiqaumun fi akhir zaman ikhwanul alaniyah a'da'us syarirah. Ciri akhir zaman salah satunya diantaranya orang kelihatannya diajak ngobrol enak, ngomongnya enak, tapi hatinya nyimpen permusuhan. Jadi kira-kira yang gak resep sama saya, resepin aja. Udah kadung bayar. Mohon ikhlas kepada panitia spesial buat sekda kita, maafin Pak Sekda. Jadi saya ngomong ceramah saya benar atau salah saya gak pikirin. Tapi perlu saya kasih tahu bahwa duit yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Ada duit air. Jadi mohon maaf. Bentar saya baca dulu. Guru-guru saya, orang tua saya, hadirin saya melihat luar biasa acara malam hari ini, masya Allah. Sampai lampunya ke atas. Harusnya kan orangnya di bawah, lampu nyenter ke bawah. Tapi karena emang luar biasa, yang disentrin di atas. Ini kata kuntilanak, wow, silau aku. Jadi saya mau ceramah. Kelihatannya udah sawah banyak jadi duit. Duit mau datang bro. Bentar, mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas, masya Allah. Saya takut sebetulnya kalau saya ceramah di depan kiai itu merasa saya yang ditunggu salahnya.
Jadi karena saya takut salah, mudah-mudahan saya ceramah nggak lama-lama. Ya. Kenapa saya maksa ceramah? Karena DP udah masuk. Guru saya mohon ikhlas, saya belakangin, mohon ikhlas. Kenapa saya belakangin? Karena emang saya ceramahnya di depan. Kumaha buah ini bingung. Wabil khusus sekda kita yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Maisal Rashid, mohon ikhlas abangku. Luar biasa acara malam hari ini. Dan ini ciri pemimpin kita yang besok masa depan biar jadi agenda tahunan acara kita kumpul seperti ini. Amin. Doain dia biar sehat, panjang umur, berkah ala kulli hal. Masyhurnya Ramadan, agungnya Ramadan, mudah-mudahan niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau sekda, besok jadi ya iyalah. Masa habis sekda mau turun jadi lurah. Abangku sehat terus. Juga guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yani selaku Ketua MUI Kecamatan Curug. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Kiai. Juga para sesepuh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Azizi, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Habib Gunawan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa, Abuya, Abah Haji mohon ikhlas. Juga Al-Mukarram anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Izin abangku, Camat Curug, Kapolsek dan Ramil, keluarga NU Kecamatan Curug, semuanya mohon maaf, mohon ikhlas kalau nggak saya sebutin satu-satu namanya, jabatannya, mohon ikhlas. Kenapa saya nggak sebutin? Karena nggak ditulisin. Sumpah demi Allah itu bohong aing kan. Juga para kiai, para pimpinan pondok pesantren, mohon ikhlas, mohon ikhlas. Likulli syai'in maziyah. Kata guru saya, setiap sesuatu punya kelebihan. Mungkin di antara Parto sama Eko, saya yang sering diundang ceramah. Parto enggak, Eko enggak. Karena Parto Eko enggak ceramah, otomatis saya enggak ada saingan. Dan kalau udah enggak ada saingan, otomatis juga permintaan makin banyak. Dan kalau permintaan ceramah makin banyak, berarti harga makin tinggi. Ilmu dagang. Kenapa saya jarang syuting sama Parto sama Eko sekarang? Akhir-akhir ini baru saya mulai lagi. Kenapa saya jarang syuting? Karena emang saya nggak diajak. Jadi bukan berarti saya udah alim, enggak. Bagusnya kita karena bagusnya orang tua kita. Bagusnya kita murid karena bagusnya guru kita. Kalau nggak ada guru kita, kalau nggak ada orang tua kita, berarti kita nggak ada apa-apanya. Sebab disebut anak kalau dia lahir dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Ngawak. Ya sayang, ini namanya ngelawak. Apa be, yang penting menang duit aing Pak. Jadi penceramah, pagi ceramah, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, jadi kiai dahar-dahar. Dianggotan itu dibeda dahar untuk atau pain. Itu kudu dahar, benar. Ya, jadi mohon ikhlas. Kenapa saya sekarang sering ceramah? Karena emang udah jarang diajak. Jadi saya belum disebut ustadz punya kiai. Disebut mau kemana Al-Mukarram? Sekarang di alam gua. Ya terusnya. Wah, dak. Ya, pejabat badannya bagus, gede tinggi. Mana orang jadi pejabat kemana? Pakai safari atuh. Ngenak doakan mudah-mudahan sehat terus. Pemirsa biar sehat terus, panjang umur. Doakan mudah-mudahan ini menjadi agenda tahunan dan kita kumpul seperti ini. Ini baru jadi sekda, mudah-mudahan beliau nanti jadi bupati, kita sering-sering kumpul seperti ini. Amin. Kiai mohon ikhlas, nggak apa-apa, saya tinggal aja nggak apa-apa. Bapak pimpinan nggak apa-apa, mau tinggal nggak apa-apa. Polisi juga mau pergi aja nggak apa-apa. Ya, nganter, nganter. Pelawak itu kasta paling rendah. Jadi
Beruntungnya pelawak karena pernah ngaji, itu aja. Jadi saya sekarang diundang ceramah bari ngelawak karena mewakili pelawak, itu aja, bukan mewakili kiai. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu baru kelar jadi dalang di OPJ, Parto. Nah saya yang bagian ternyata mendingan jadi penceramah lumayan. Tuh ada MC-nya juga Ucok Oplet. Ya, dia karena MC taklim aja dapat parcel. Kalau MC dangdut mah enggak ada. Kan 20.000 mingguan sawer. Yuk, ceramah dikit aja. Ramadan bulan spesial buat umatnya Nabi besar beda Nabi Muhammad. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi hari ini yang kata orang Timur Tengah, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari Kiai, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Hari ini saya bukan mewakili kiai untuk ceramah, karena memang saya pernah ceramah di perumahan sahabat saya Ustadz Muhammad Hidayat, diundang di rumahnya Mas Jarot, salah satu pengusaha. Doain juga sahabat saya biar berkah, amin. Dan kita semua juga hadir biar berkah, amin. Allah kasih sehat, panjang umur, meneruskan Ramadan yang sisa tinggal 10 hari terakhir. Ya Bu, mudah-mudahan Allah kasih sehat, banyak rezekinya. Jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung. Ya, sebab malam hari ini kita kumpul di acara Nuzulul Quran. Ya, kalau kita sering baca Quran, ntar udah gede jadi ahlul Quran. Kalau kita jadi bapak-bapak rajin baca Quran, nanti ada nyangkut anak kita jadi ahlul Quran. Amin. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat buat para pembacanya. Amin. Saya punya anak hafizah, padahal saya nggak jelas. Tapi bapak saya jelas, kakeknya jelas, cuman saya kurang jelas. Kenapa? Karena saya berangkat dari panggung-panggung artis. Kenapa dari situ? Karena berarti saya ngajinya nggak jelas. Sebab nggak ada pondok pesantren yang mengeluarkan santrinya jadi artis. Makanya sampai hari ini setiap acara alumni Haul Masyayikh kita ketemu, sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya di pondok, saya selalu minta ikhlas ke para kiai saya. Sebab kalau nggak ada ikhlas dari kiai, mual barokah. Bahkan kalau kita nggak bareng-bareng duduk selalu dengan kiai, duduk dengan orang-orang yang soleh, kata kiai khawatir yasrujuna minad dunya bi ghairi iman, kita besok mati meninggalkan dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah. Nah, saya kalau ceramah terlalu serius nanti dianggap kiai beneran. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Kiai mah benar, yang nggak benar mah saya. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada ucapan saya yang kurang benar, atau wajar pelawak ya. Ngeles lah ya, ngeles duluan. Jadi bukannya saya sampai sekarang masyhur, nggak. Saya sama aja, bil barokah dari guru, bil barokah dari orang tua. Alhamdulillah, ternyata kata guru saya, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya murid soleh, gurunya mesti soleh. Termasuk kita pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Dan pengen punya anak soleh, murid yang soleh, emak bapak, ibu bapak gurunya mesti soleh. Agak-agak keras nih karena jamaahnya banyak, jadi kalau deket perasaan kurang nyaman gitu.
Jadi saya mesti teriak, padahal baru kena kolok doang. Ada gampang serak gitu, perut mah kosong. Jadi ceramah pasti ngebrebek ya betul. Jadi saya bahasa Sundanya nggak bisa yang lemes Kiai. Ikhlas. Saya lama di Caringin. Kakek saya makamnya di Caringin. Padahal saya lahiran Betawi. Saya nggak tahu kenapa punya kakek tahun 80 dimakamin di sebelah tembok Abuya Syekh Asnawi Caringin. Saya nggak tahu ceritanya. Saya tanya ke bapak saya kenapa. Bapak saya nggak cerita. Takut salah silsilah. Jadi khawatir saya juga bapak saya tawadu benar. Kenapa saya nggak cari tahu tentang silsilah? Takut salah silsilah. Sementara orang sering mengagung-agungkan silsilah, tapi dia sendiri maaf, kalau kita ngaku punya orang tua kiai, harusnya kita jadi kiai. Cuman karena saya jadi pelawak, jadi saya malu nggak mengaku-ngaku. Pepet aja yang melawak udah sepi. Jadi nyengraknya taklim ya udah saya ceramah aja walaupun dipanggil Al-Mukarram itu sebutan aja penghormatan ucap aja itu MC. Jadi Al-Mukarram itu kata bapak saya bukan buat saya ukuran, kalau buat saya dipanjangin Al-Mukarram beng. Manusia mana yang mulia makan sebakul boker sepeninggi kata bapak saya tuh. Bapak saya kebetulan orangnya tasawuf bener. Jadi saya jadi artis nggak pernah ditengok, di TV pun nggak pernah bapak saya berani nonton. Saya tahu karena emang bapak saya waktu itu emang nggak sanggup beli TV. Jadi zaman dulu saya disuruhnya ngaji. Demi Allah saya nggak pernah diajarin bagaimana jadi artis. Saya nggak pernah diteng-teng bagaimana jadi artis, nggak. Bagaimana di panggung 17-an saya disuruh naik, nggak. Saya diajarinnya diteng-teng sama bapak tetangga tahlil. Makanya pernah viral itu hadoroh saya itu boleh ketawain tapi pikirin, sebab jujur aja kalau kita masuk surga nggak rajin tawasul, mau masuk surga sama siapa? Karena bocorannya tawasala ya tawasalu tawasulan. Jadi kita tuh gandengan, nyari gandengan. Jadi kalau kita nanti berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, kepleset kita pegangan deh. Makanya viral summa ilaru ini bapak ini bin bapak itu bin bapak yang mana, bapak yang mana, bapak yang ini bapak yang itu, yang itu yang mana. Al-Fatihah. Hadratnya khususan uminu iya bin bakti bapak noe tata bin bapak iya nu iya bin bapak nu itu tuh bin nu iya yang itu yang nu etata. Al-Fatihah. Kawang wala hadratnya khususan nabi bapak haji ini bin bapak haji itu tuh bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang mushola. Bapak haji yang langsung yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang itu tuh bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang mana, bapak haji yang mana yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Hebat anak sekarang bisa jual kuburan orang tua, tapi semiskin-miskinnya orang tua kita nggak berani jual kuburan orang tua. Makanya izin abangku, kalau kita meninggal, usahakan abang jangan minta dimakamin di pinggir, mintanya di tengah. Kalau kita makamin di pinggir takut ada pelebaran jalan. Lagi tidur diudangkan enak kita, tidur keganggu anak beli motor ninja. Makanya bil barokah kita kumpul bareng-bareng seperti ini, mudah-mudahan tambah barokah. Ya, ada 4 yang dirindukan surga, diantaranya malam hari ini kita nuzulul Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baca Quran, bisanya ngajar, nggak bisa belajar. Jadi kebetulan saya dulu emang sebelum ngelawak disuruhnya ngaji. Kenapa saya nggak ngajar ngaji? Karena jadi guru ngaji waktu itu lama kayaknya. Yang dibayar uang minyak. Padahal yang ngajar orang bukan patroma. Jadi akhirnya saya ikut Parto, ikut Eko ngelawak.
namanya ngelaba. 13 tahun ngelaba, alhamdulillah. Kata bapak saya, sejauh-jauh lu pergi lu mesti pulang. Mana buat pergi, mana buat pulang. Hari ini ternyata bapak saya omongannya benar. Sekarang saya diundang ya suruh ceramah. Berarti saya mesti tahu tempat saya pulang. Ya Bu, ya Bu. Senang ibu hari ini kumpul, senang. Senang. Kalau ceramah biasanya lebih senang ngadep ke ibu-ibu Pak. Ibu-ibu tuh lebih fresh gitu. Ketawanya juga lebih lepas. Kalau bapak-bapak ceramahnya diam gitu. Dikit dong. Iya kayaknya nggak beda sama ibu. Bapak-bapak nggak ngerasa penceramah, ngerasa kayak maling motor. Jadi kalau ceramah lebih senang ada ibu-ibu. Mohon ikhlas bapak. Ternyata kita harus memuliakan ibu kita. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pakai kaos kaki bu. Jangan sampai surganya ini cantik kotok tembe. Surga ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga. Bahkan saya di kecamatan saya berani buktiin. Ya, saya berani buktiin ngajinya pinter mana bapak sama ibu. Pasti pinter. Ibu sering mana ngajinya bapak sama ibu? Pasti sering ibu. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Benar. Makanya wajar seragamnya banyak. Ya, kalau bapak seragamnya setahun itu juga. Ya, kalau ibu kan ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang sisa kampanye. Kalau bapak-bapak, pokoknya itu juga. Setahun ya itu aja, karena di pengajian nggak pernah ditawarin seragam. Makanya yang ganti cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada putih. Wajar karena pengajian bapak-bapak nggak ada kiai yang nawarin seragam. Iya bu. Makanya kalau ditawarin seragam ambil. Jangan pakai nunggu, aku nunggu suami aku dulu, kelamaan. Jadi kenapa ibu punya utang bukan salah ibu, yang salah suami karena ngasih duitnya kurang. Benar? Iya. Aman. Kenapa? Kata bapak saya, Pak Majikan aku udah di alam. Punten ya. Ibu kira-kira kalau bapak sarapan pagi ngasih duit 10 juta, sarapan paginya komplit nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Ibu malam tidur masih miring. Dikasih lagi 30 juta masih miring nggak? Berangkat dong. Berarti sehari 30 aman. Senang 30 ibu? Cukup 30 juta? Cukup. Ibu senang bapak banget. Jadi kalau kata bapak saya, Pak Majikan kudu di alam baik, nggak pernah salah. Yang selalu salah suami. Di rumah mulu, Pak Majikan ngomong di imah baik. Jalan keluar lempangan baik. Jadi kita suami selalu serba salah. Itu kita Pak. Makanya suami yang mulia di hadapan istrinya, suami yang selalu salah dan mengalah. Jadi ngalah baik. Ya bu? Ya. Istri kita apa nggak butuh kita. Maaf, istri kita sebetulnya nggak butuh kita. Yang dibutuhkan istri kita, kita. Biarin suami nggak ganteng nggak masalah, asal banyak. Kita. Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami di imah baik kalau nggak pernah ngasih? Artinya Pak, istri kita nggak butuh banget kita. Yang dibutuhin istri kita adalah apalagi besok mau lebaran butuh, pulang kampung butuh, beli baju pakai duit. Ya bu, makanya izin abangku saudaraku, rata-rata yang meninggal dunia di rumah tangga itu lebih dulu adalah suami. Survei membuktikan yang
lebih dulu mati adalah suami. Kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Benar? Makanya Pak, maaf Pak. Maaf Pak. Kita harus sadar sebetulnya pelan-pelan kita ini lagi mau dibunuh. Cuman nggak berasa aja. Tadi tuh kita pulang yang ditungguin. Buat apa di rumah mulu kalau nggak pernah ngasih? Termasuk saya ceramah, selesai ceramah yang ditungguin istri saya. Yang kita bikin tereh. Makanya nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Benar? Ibu senang nggak hari ini? Ibu senang nggak? Senang. Coba buktiin, kalau kau senang hati bilang hore. Bener berarti. Kalau bapak mah nggak begitu jelas ditanya juga. Kecil, repain. Makanya nyari senang abangku, saudaraku. Nyari senang, biar umur panjang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau, main-main, jangan serius-serius. Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Berantem, berenah marah, tidak. Kenapa fungsi? Benar? Iya teh. Marah. Waktunya telat mah, sampai pinter lagi nggak dikasih duit, pas dikasih duit merah sama satu ikat, ada uwe. Ya Bu, yang penting sehat, panjang umur. Jangan maksa pengen kaya, nyari senang, nyari senang. Orang yang banyak mikir, banyak main perasaan di rumah, suami kesel, pikirin, paru-paru gampang bolong. Dan orang yang banyak nahan Bu, kesel anak, nahan nyesek, kesel sama suami, nahan nyesek, kesel sama tetangga, nyesek, kesel kebagian warisan, nyesek. Nanti batuknya beda, orang yang sehat 2 kali, batuk sehat. Tapi kalau batuk udah banyak penyakit, rada panjang tengah peti. Itu banyak pikiran. Ya ibu biar sehat ya Bu ya. Jadi ketemu dengan saya, itu baik. Karena ilmu saya ilmu. Saya ceramah sambil. Ibu dengerin juga harus. Nanti pulang ke rumah menang ilmu. Pusing amat gitu. Ya teh, ayo kita ngaji. Biar kiai mau ikhlas kiai. Ini kadang-kadang masyarakat kita butuhnya rame. Terbukti masa pengen bener ngundang saya. Jadi saya kalau diundang suruh ceramah biar warga Curug bener semua Pak Ustadz, saya nyerah. Karena saya sendiri juga nggak jelas. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar yang matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini Haji Akri ceramah kelihatannya kayak orang benar, padahal belum tentu benar. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya benar, ternyata bukan orang. Makanya mana itu benar, matinya husnul khotimah masuk surga. Itu udah jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini saya ceramah nggak jelas, ya emang nggak jelas juga benar. Tapi kita berharap mudah-mudahan masuk surga bareng dengan guru-guru kita, kiai kita, orang-orang tua. Nggak akan sanggup kita masuk surga sendiri. Makanya kalau kita hadar hadaw bi ulumihim wa barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa du'aihim, rasanya kita kalau nggak ada doa orang-orang tua kita nggak bakal jadi kita. Makanya adik-adikku sayang,
Mohon ikhlas Kiai, saya kalau ceramah kelasnya kelas ya yang rada-rada PA separuh tuh. Jadi kalau yang kiai saya ceramah mohon ikhlas, paling kagak sanggup. Saya kalau diundang di haul masyaikh di pondok saya ceramah, saya nggak berani. Kalau di depan kiai saya nggak berani. Satu, emang ilmunya nggak ada. Dua, juga panitianya nggak jelas. Jadi kalau saya ceramah yang saya lihat panitia, biarin jamaahnya nggak banyak, asal panitianya ada. Karena urusan semuanya megang panitia. Jadi jamaahnya banyak, panitianya nggak ada, saya ragu-ragu. Takutnya saya pulang nggak jelas naik. Ada, ya Bu ya, yuk ngaji Bu. Saya pengen buktiin di Curug nih ngajinya enak mana. Keras mana suaranya Bapak sama Ibu. Ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak diem dulu. Ibu, yang merasa ibu-ibu. Asli ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang kebapaan. Ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep, Ibu kompak bareng, kelihatan rajin ngaji. Sampai ada neneknya meninggal, cucunya ngajarin, ayo mak nyebut ilaha illallah, dikepret sama emaknya. Boda apal. Yang rajin ngaji dari muda neneknya. Ya Bu, kadang-kadang anak sekarang PDA. Datang ke makam orang tuanya, Al-Fatihah. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Bukan yang nggak boleh, kurang adab. Salam dulu baru ngobrol gitu kata orang tua. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum abina wa ummina, assalamualaikum ya ahlul kubur, gitu kata orang tua saya yang udah meninggal. Kalau saya kan belum keson, saya belum paham gitu. Jadi kalaupun saya cerita kematian kan itu mah cerita, kan belum ngalamin mati ya Bu. Tapi yang jelas kuburan gelap. Di dalam kuburan itu gelap. Sekalipun yang meninggal dunia orang PLN tentu repot. Karena nggak bisa narik kabel, nggak bisa pasang kilometer, belum tentu bisa pasang token di dalam. Mana yang bikin terang ini hari ini? Kita punya anak baik, kita punya adik kakak baik, keluarga kita baik, saudara kita baik, teman kita baik. Itu yang jadi bikin terang kuburan kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Itu doa yang bikin terang kuburan, bukan narik kabel, pasang token, tarik kilometer, Bu. Jadi hari ini kita kumpul bareng-bareng berkah acaranya Nuzulul Quran. Kalau kita rajin baca Quran, termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 macam orang. Siapa yang pertama? Talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Tadarrus Ramadan, tadabbur Ramadan, berapa kali hatam. Saya nggak pernah diajarin ngelawak, tapi depan bapak saya kalau Ramadan nggak pernah hatam, ngamuk bapak saya. Harus minimal 4 kali hatam. Bukan ujub, bukan sombong. Itu dulu belum jadi orang. Pas sekarang saya udah jadi orang, nggak jelas. Berapa banyak kita gara-gara urusan ketinggal kewajiban. Berapa banyak kita gara-gara cari duit ngurusin anak. Berapa banyak urusan kita yang ketinggalan. Makanya adik-adikku sayang, biar sayang sama bapak. Bapak bukan nggak mau ke masjid, tapi karena urusan kebutuhan anak, makan, sekolah, sampai bapak ninggalin urusan ibadahnya buat ngejar urusan anak makan besok. Makanya itu yang kadang-kadang saya suka sedih. Bapak saya bukan artis, emak saya bukan artis, tapi saya jadi artis. Karena saya nggak kuat hidup susah, nggak ada temennya. Jadi ternyata manusia berharga kalau punya duit. Orang berilmu bisa dibeli.
Saya kemarin nggak ada ilmunya, tapi saya datang karena emang udah dikasih duit. Ya, nah, yang dirindukan surga orang yang rajin baca Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Hari ini kita besok udah masuk Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beruntung kita, beruntung ibu, ada bonus. Makanya umat Nabi Muhammad banyak bonusnya. Puasa bukan puasa doang, tapi kita puasa dapat Lailatul Qadar, itu cakep, kita 1000 bulan udah ibadah kita udah aman dah. Amin. Ini ibu-ibu saya cakep-cakep, ngajinya udah cakep, saya liatinnya benar. Coba bareng Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Kan enak gitu kalau ibu-ibu. Makanya saya kalau ceramah tuh kayak lebih setrumnya lebih kenceng kok mak. Kalau ke bapak-bapak gampang lobet. Coba saya berani buktiin. Ibu diam, dengerin bapak. Ayo pak, ikutin saya yang merasa laki-laki. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi. Ayo pak, allazi. Oh, hah? Ya bu, makanya paling enak saya tuh kalau ceramah depan ibu-ibu. Itu penggemar saya pak. Biar nggak ada bahan, saya jalannya, saya ceramah. Saya tahu mama gampang girang. Sampai lagi di rumah kesel, itu udah buru-buru berangkat ngaji. Sampai lagi di rumah ditagih utang, itu udah berangkat ngaji. Pengajian jam 7, setengah 7 udah nyampe. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Karena ternyata di taklim lumayan, nggak ada tukang nagih utang masuk ke depan ustaz. Gebugan. Jadi mohon ikhlas, saya kalau ceramah nggak bisa bahasa Sunda yang lemas karena memang saya Sundanya rada kasar. Jadi emak Betawi, bapak punya kakek orang Sunda, kira-kira begitu. Sundanya rada sono, rada menes ke sono untuk itu tuh. Kalau bang tuh yang kira-kira kalau kepanggil, dia, gitu. Gimana bae dia gitu. Nah, di sini pakai jasa deh nya. Meriah jasa. Gitu. Kalau saya menes, rok, mana bae dia, gitu. Itu makanya itu kelihatannya sih kayak jawara gitu, padahal mah tetep baik. Saya mah ciut gitu. Saya kalau saya jawara mah mungkin saya galak kali. Nggak makan lontong kali. Makannya balok, kikiping, rencong. Nah, yang dirindukan surga diantaranya tahlil Quran, orang yang rajin baca Quran. Siapa lagi malam hari ini kita kumpul wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu saya semuanya mudah-mudahan ahli surga, amin. Puasanya rajin, walaupun bangun sahur nggak ada apa-apa tetap dibikin makan sahur, bener? Ibu saya ngelatih saya begitu, pagi dulu sayur bening, siang sayur bening, malam sayur bening, setiap makan selalu sayur bening. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang ibu. Jadi kalau hari ini Allah kasih saya bisa berada di tengah-tengah kiai, di tengah-tengah orang soleh, bukan karena saya, karena bapak saya juga dulunya kumpul dengan para orang-orang soleh. Pesan bapak saya, sejauh-jauh lu pergi lu pasti pulang. Apa modal? Istighfar banyakin, cuman itu modal kita pulang. Istighfar banyakin, cuma itu modal kita pulang. Jadi Ramadan bulan penuh ampunan, ya bu ya, banyakin istighfar. Bahkan sekarang udah viral, udah rame Sayyidul Istighfar ajanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa adika wa a'udzu bika abu binikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu. Enak pak kalau ibu-ibu mah mau diajarin.
Bapak mah jarang. Ya, makanya saya kalau ceramah enteng banget, gampang banget. Coba dah. Wujud kidam muhal lil hawa qiyamuhu Kedrak ilmu hayat aliman hayan basiran enak. Bapak-bapak mas saya nggak berani. Lu banyak pikirannya apalagi mau lebaran. Ya, beruntung punya bapak kiai, beruntung punya suami kiai, bu diajarinnya sabar. Makanya kalau saya mengajarin kalau mau colong punya kiai, maling kalau mau maling punya kiai, kiai mau marah, sabar. Abah mah itu sabar. Iya, jadi nggak ada beda kalau kita colong punya RT, colong punya RW Dodi. Ngamuk, sendal aing lagi. Kalau kiai dipaling sendalnya, sabar abah mah. Parcel juga leungit, moal marah abah. Sabar, bukan milik abah. Itu. Cuman siap-siap karena kiai malam ngadoa. Itu yang pagi kita mencret ke warung. Terus gerapa ibu nuani mah. Jadi kalau saya dulu begitu bapak saya. Neng saya kalau tahlilan, kalau kiai lagi zikir kan berhentinya illallah, nah itu bagian geser kue saya. Kan kalau zikir illallah, la ilaha illallah itu geser. Ada kue yang ada 5 di piring itu tinggal 3. Gua udah masuk di kain sarung. Karena kata ibu saya, biarin kamu masih kecil, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja. Gitu. Yang bagus itu ilmu dapat, makanan dapat. Tapi udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Ikut kata emak saya, anak tolol. Nggak dapat sama sekali. Makanya saya pelajarin, emak saya kalau udah tahlil udah teriak tuh cepet-cepet. Ikut bapak tahlil tuh, habis isya jangan kemana-mana, lupa gerak tahlil. Kenaon emak nggak masak. Makanya kalau ada yang meninggal, mas saya senang tuh ada yang mati lagi tuh. Ada yang mati lagi tuh. Karena beda, sekarang aja ayam bekakak nggak kemakan sama anak-anak kita. Dulu kalau ada berkat berebut. Ibu saya anaknya 13. Satu ibu subur. Ibu saya, bapak produktif. Kolor basah gantung di luhur pantok, emak lewat. Teradek dari baik. Subur-subur na bapak. Beneran. Zaman dulu mah nggak pakai sesar, nggak pakai apa. Baru sekarang, makanya kata orang tua saya anak banyak aman. Mas saya anaknya 13. Kalau sarapan pagi rebutan, katinjak hiji pae. Ntar makan siang, kelolodan, mati lagi satu. Bapak saya nggak sedih, emak nggak nangis. Apa kata bapak? Tenang, masih banyak sisanya. Urusin aja yang ada. Coba punya anak 1, mati 1, habis. Punya anak 2, mati 1, tinggal mati lagi 1, habis. Makanya orang tua kita mah hebat. Bikin aja terus. Nungguin aja mau makan enak, ada yang mati. Akhirnya jadi apa dulu daging sekepel semur itu nggak langsung dikasih ke anak emak saya dulu, baru dari emak saya digigitin. Setik ewan dari gigit nggak berasa daging, kecap doang. Hidup ya, jadi selebriti aing. Cuman orang sekarang nggak percaya bil barokah, nggak percaya. Dulu bekas kiai ngajar rebutan minum air tanpa dibahas. Sekarang mah cenah kuntuna tinggal itu. Jadi 2 rakaat. Dulu mah tuh bisa ngaji calangap di Ciduhan tuh abah. Sagede ki asup. Dikeluarkan deh kumanya. Akhirnya langsung Zaman sekarang orang udah kurang percaya dengan barokah. Makanya pagi megang HP, malam pegang
HP. Emak pegang HP, anak pegang HP. Dulu emak kita bangun malam pegang tasbih, tengah malam nyari tasbih. Kita pagi-pagi juga lihat ibu lagi bawa tasbih. Kita sekarang lebih hebat, bangun malam pegang HP, tengah malam nyari HP, yang ngaji HP, yang selawatan HP, besok yang masuk surga. Bahkan kata guru saya, kalau kita ngaji pakai HP, kita baca Quran pakai HP, ada bisa jadi haram eta. Kunaon gitu ke? Ini terakhir sebelum meninggal guru saya. Jadi kalau kita baca Quran pakai HP, awas bisa jadi dosa. Kenapa? Karena di dalam HP isinya bukan ayat suci doang. Monyet telanjang ayat. Monyet. Ya. Jadi kalau ada orang bawa HP ke dalam masjid harusnya tahu diri. Tapi kalau kita baca Quran harusnya buka Al-Qur'an. La yamassuhu ilal mutahharun. Ngalauduh baca Quran. Baca Quran, buka Al-Qur'an. Kalau baca HP yang kita buka apa? Bisa jadi ada WA. Benar? Pernah ada kejadian Kori lagi ngaji pakai HP. Lobet. Apa deh? Artinya dipermudah baca Quran harusnya buka Al-Qur'an. Itu adabnya tuh. Sekarang kalau udah banyak HP, orang baca Quran pakai HP. Padahal di dalam HP isinya bukan ayat Quran doang, benar. Begitu lagi ngaji, ting ting WA masuk anjay. Ada monyet di bajuan. Kira-kira jadi bahaya enggak? Makanya adik-adik gue sayang, ayo orang tua dulu ngambil yang simpel, baca Quran, buka Quran. Karena di dalam Al-Quran isinya murni ayat suci Al-Quran. Jadi di malam nuzul Al-Quran ini kita ingetin bareng-bareng, besok kalau kita mau tadarus buka Al-Quran. Jangan karena pagi sore siang megang HP, baca Quran juga pakai awas katanya bisa bahaya. Ibu tahu lah di dalam HP ada apaan? Bener. Kalau kita buka HP kita baca WA. Benar. Tapi kalau kita buka Quran baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan PR malam hari ini kita jadiin yuk di tengah-tengah akhir daripada 10 Ramadan, kita mudah-mudahan dijauhkan daripada api neraka. Amin. Dan kebersamaan kita adalah kebersamaan yang dirahmati. Kita kumpul bareng dengan guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita kebagian barokahnya dari orang-orang yang soleh. Tidak di kita, anak kita. Tidak di anak, di cucu kita. Kembali, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Mau jadi apapun, mudah-mudahan ke depan anak-anak kita Allah kasih sehat, Allah kasih cerdas, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Ramadan sebulan penuh kita berpuasa, mudah-mudahan membimbing kita agar menjadi manusia yang semakin tambah akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami secara sesama. Mohon ikhlas kalau barangkali ceramah saya segini aja, karena emang udah malam, saya juga udah lapar, saya juga udah nengok ke kanan kiri makan di mana, tapi saya nggak lihat ada tempat makan. Ya mudah-mudahan, karena kita hidup bukan ngaji doang, makan juga harus. Jangan makan mulu, jangan juga ngaji mulu. Makan juga penting, ya Bu, ngaji lebih penting. Ibu-ibu saya yang saya hormati, yang saya cintai, bapak-bapak saya nggak bisa ngomong ahabul kalam ilallah ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi endingnya kalau saya ceramah kurang berkenan, maafin aja, ikhlasin aja. Nggak dapat ilmu tapi dapat pahala ikhlas. Ramadan kita belajar menjadi orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Ibu bareng biar kita kebagian. Mudah-mudahan ada yang udah hatam Al-Quran, ada yang udah mau hatam, ada yang udah 2 kali hatam, ya Bu ya. Malam hari ini biar kita kebagian doanya bareng-bareng. Allahumma rahamna waj'alhu lana imama. Allah
pengen dunia hasanah, akhirat hasanah. Ya Bu ya. Ya Bu ya, itu paling simpel ya. Makanya itu semua bakal pulang menghadap Allah, modalnya harus hasanah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah ya Bu ya. Apa modal kita? Baik. Hasanah tuh baik, berkeluarga baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik, berbangsa baik, bersuku-suku baik, bernegara baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini Al-Fakir kita kumpul bareng dengan orang-orang soleh, tercatat sebagai amal kebaikan kita buat kebahagiaan hidup kita di dunia wal akhirah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin kabir biridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustadzina bi ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa karamatihim ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wal jami'il muslimin wal muslimati amin wa ikhlas. Mas Ucok. Ya bagi. Udah saya, udah ceramahnya udah malam. Enggak mau nambah lagi. Udah. Sampai imsak lah. Enggak, makan belum. Makan tadi belum. Oh, iya. Baru kena kolak doang. Nasi belum kena ke perut. Belum. Kolak biji salak, salaknya nyangkut di leher. Iya. Iya, makan lontong tadi saya pikir isinya onjong, ternyata isinya ada Apa? gabah. Nanti nyangkut di tenggorokan. Masih nyangkut, belum ada yang licin-licin. Iya. Bang Ucok banyak kiai. Ya, Saya minta didoain aja biar kiai ikhlas. Amin. Allah ridho, kita kebagian barokah dari kiai-kiai Amin. kita, guru-guru kita. Amin. Untuk penutup doa kiai ya. Siap. Karena saya kan dibayarnya ceramah doang. Ya kali double gitu. Mohon ikhlas, guru-guru saya mohon ikhlas. Sekali lagi maafin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ramadan berikutnya. Salam sayang saya buat nenek saya, emak saya, teteh saya. Saya nggak sebutin satu-satu. I love you full. Emak sehat ya. Aku tahu kenapa kamu liatin aku, karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga saya betah berlama-lama ceramah di sini, karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Ya. Hati-hati motor leungit. Terima kasih, mohon ikhlas. Astagfirullah khairan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima